Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang pria yang dikenal sebagai pemburu paling berbahaya di dunia, dikarenakan dendam dengan sang ayah yang merupakan pemimpin dunia yang terkenal kejam. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan seorang napi berkode 0864 yang sedang disiapkan untuk dipindahkan ke penjara paling kejam di Rusia bernama Penal Colony. Napi 0864 dan napi pilihan lainnya kemudian diantar menuju tempat tersebut. Sesampainya di penjara tersebut, 0864 masuk ke sel barunya dan mendapati teman barunya itu seorang pria yang bertubuh kurus yang menyebalkan. Setelah sarapan pagi, 0864 kemudian latihan angkat beban di taman para napi. Tapi sedang asik-asiknya mengangkat beban, pria itu diganggu oleh dua orang napi lain karena menempati wilayah mereka. Tentunya 0864 tidak mau mengalah dan nekat melawan napi tersebut dengan cara membenturkan kepala mereka ke grip dumbbell. Akibat dari perbuatannya, pria tersebut ditangkap. Namun bukannya dibawa ke hadapan sipir penjara, pria itu malah dibawa ke pemimpin kriminal Rusia yang bernama Chorny yang memiliki kendali penuh meski dirinya sedang dipenjara. Pemimpin kriminal itu mulai menginterogasi 0864 dengan alasan mengapa ia dipindahkan ke penjara tersebut. 0864 pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang Craven, si pemburu, dan mengungkapkan sebenarnya ia memiliki misi untuk membunuh orang-orang jahat kebal hukum seperti dirinya, yang mana Samyang ini telah membunuh siapapun dari wanita sampai anak kecil. Craven lalu mengambil gigi dari karpet harimau dan langsung menusuk kedua anak buah Samyang, kemudian lalu memojokkan Samyang dan menusuk lehernya berkali-kali sampai ia meninggal. Setelah membunuh pria tersebut, Craven nekat menjatuhkan salah satu petugas sebelum akhirnya dia memanjat ke atap untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Craven dengan sangat gesit melompat dari tembok ke tembok. Dan tidak cuma hanya itu, Craven juga mampu menghindari tembakan para petugas dan kabur menggunakan helikopter jemputan. Lalu siapakah Craven ini? Mengapa ia sangat membenci kriminalitas dan juga memiliki kekuatan super? Dan untuk mengetahui semuanya, kita beralih ke 16 tahun yang lalu. Pada saat itu di Akademi Saint Michael, New York, dua orang kakak beradik yaitu Sergei dan saudaranya yang bernama Dimitri dijemput oleh ayah mereka yang bernama Nicholas. Ayahnya itu mengajak mereka untuk pergi karena ibu mereka sudah tiada. Ayahnya memberitahu kalau ibu mereka meninggal karena bunuh diri di rumah sakit jiwa. Selama ini ibu mereka mengalami depresi yang sangat parah. Bukannya membawa mereka menuju ke pemakaman ayahnya, malah mengajak mereka berdua untuk berburu. Karena menurutnya orang yang bunuh diri adalah orang yang lemah dan tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan. Mendengar hal ini, Sergei yang marah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti keinginan ayahnya saja. Sementara itu di Tanzania Utara, seorang gadis yang bernama Calypso sedang memainkan kartu tarot milik neneknya. Neneknya sendiri merupakan ahli magic. Neneknya itu menyuruh Calypso untuk memilih 3 buah kartu. Setelah melihat kartu-kartu yang dipilih, neneknya itu memberitahu kalau sebentar lagi Calypso akan mengalami kejadian yang tak terduga. Neneknya itu memberikan botol kecil berisi ramuan turun-temurun keluarga mereka. Ramuan itu mengandung sihir yang sangat kuat dan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Neneknya merasa kalau Calypso akan membutuhkan ramuan itu. Di tempat lain, Nicholas dan anak-anaknya ternyata datang ke Tanzania Utara untuk memburu seekor singa yang bernama Zar. Singa itu merupakan singa legenda karena telah memakan puluhan korban jiwa. Ayahnya itu berambisi untuk membunuh singa itu. Dia menganggap pemburuan ini akan membuat kedua anaknya itu menjadi semakin tangguh dan berani.
Dan keesokan harinya, Nicholas menembak salah satu rusa di sana, lalu memanggil anaknya yang bernama Sergei untuk mendekati bangkai rusa. Nicholas menyuruh Sergei agar tidak usah takut karena cepat atau lambat makhluk yang lemah akan bernasib sama seperti rusa ini. Di antara kedua anaknya ini, Sergei yang paling pemberani, sementara Dmitri terlihat jelas kalau dia ketakutan. Nicholas dan rombongannya kembali bergerak untuk mencari singa Tsar. Di acara berburuan ini, seorang pria yang bernama Alexei mendekati Nicholas. Dia menawarkan kerjasama dengan Nicholas, namun Nicholas menolaknya dengan mentah-mentah. Nicholas tidak mau berbisnis dengan orang yang lemah. Beberapa saat kemudian, Sergei dan Dmitri yang lambat tertinggal dari rombongan, dan tiba-tiba singa Tsar muncul di hadapan mereka berdua. Meskipun ketakutan, Sergei berusaha mengangkat senjatanya. Sergei menyuruh Dmitri untuk berlindung di belakangnya. Secara aneh, di saat Sergei menatap kedua mata singa itu, Sergei bisa membuat singa itu menjadi tenang. Dan tiba-tiba dari belakang Nicholas menembak singa itu. Hal itu membuat singa itu membuatnya menjadi mengamuk dan menggigit Sergei. Sergei pun menyuruh Dmitri untuk kabur dari sana. Meskipun sudah ditembak beberapa kali, singa itu masih bisa pergi sambil membawa tubuh Sergei yang tak berdaya. Di sisi lain, Calypso serta kedua orang tuanya sedang berkeliling sambil melihat-lihat hewan di sana. Namun Calypso yang lebih suka melihat umbur-umbur berpisah dari orang tuanya dan pergi ke arah semak-semak. Di saat itulah Calypso tidak sengaja menemukan singa legend yang sedang membawa Sergei. Calypso juga menyaksikan bagaimana darah singa masuk ke dalam luka Sergei sebelum akhirnya singa itu pergi meninggalkan mereka. Melihat pria yang di hadapannya sekarat, Calypso lalu memberikan ramuan penyembuh yang diberikan oleh neneknya dan menyelipkan kartu tarot bergambar singa di tangan Sergei. Beberapa saat kemudian, Sergei dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter, sedangkan darah singa yang menetes mulai mengubah DNA Sergei menjadi tidak normal. Setibanya di rumah sakit, Sergei langsung ditangani, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Namun tak berselang lama, DNA Sergei yang telah berubah tiba-tiba muncul dan menghidupkan Sergei kembali. Singkat cerita, setelah siuman, Sergei ditemui oleh Dmitri dan ayahnya. Di sana si dokter mengatakan kalau Sergei harus melakukan beberapa tes, tetapi ayahnya menolak dan ingin membawa Sergei pulang secepat mungkin. Leaving with me. Saat di rumah, Sergei mendapat ceramah dari ayahnya yang mengatakan kalau Sergei terlalu lemah untuk membunuh seekor singa. Jadi Nicholas ingin putranya itu tidak mengenal rasa takut. Ditambah lagi Sergei akan meneruskan bisnis ayahnya. Lalu ayahnya juga menunjukkan kepala singa legenda yang menyerang Sergei kemarin. Tetapi hal itu malah membuat Sergei menjadi sangat marah. Sergei, get back here. Untuk menenangkan pikirannya, Sergei pun langsung melihat kembali barang-barangnya dan menemukan botol ramuan beserta kartu tarot milik Calypso. Dan di malam harinya, dia memutuskan untuk minggat dari rumah karena tidak ingin meneruskan bisnis ayahnya sebagai mafia. Ketika ia melewati atap, dia malah terjatuh dari ketinggian, tetapi anehnya Sergei terlihat baik-baik saja. Di saat itu juga, Sergei bertemu dengan Dmitri yang mencoba untuk menghentikannya. Meskipun begitu, Sergei tetap memilih pergi karena tidak tahan dengan perlakuan ayahnya yang sangat kasar dan semena-mena. I won't be gone forever. Di padang rumput, Sergei melihat kawanan banteng yang berlari ke arahnya. Sergei pun terlihat pasrah karena sudah terlambat untuk menghindar. Tetapi anehnya banteng-banteng itu melintas menghindarinya. Ternyata ada satu banteng yang berdiri di hadapan Sergei, seolah-olah melindungi dirinya dari serudukan banteng yang lain. Setelah banteng-banteng itu pergi dari sana, Sergei pun melanjutkan perjalanannya. Sergei lalu menemukan rumah peninggalan mendiang ibunya dan Sergei akan tinggal di rumah tersebut. Keesokan harinya, Sergei mulai dari kekuatan yang ia miliki, dari pergerakannya yang sangat satset hingga bisa melihat dari jarak jauh seperti menggunakan Byakugan. Pada suatu hari, Sergei melihat pemburuan ilegal yang mengincar tanduk banteng. Setelah dia dekati, Sergei pun sangat marah melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan tergeletak begitu saja. Namun dua pemburu kemudian muncul menyuruh Sergei untuk pergi. Sergei yang emosi langsung membunuh dua orang itu dengan beringas. Sejak saat itu, Sergei memutuskan untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang yang jahat. 16 tahun kemudian, Sergei berjalan menuju ke arah markasnya yang berada di dalam hutan.
Dan di tengah jalan, alarm ponsel miliknya berbunyi memberitahukan kalau beberapa hari lagi adalah ulang tahun Dimitri. Sesampainya dia berada di dalam markas, Sergei pun langsung tepar. Keesokan harinya, Sergei menghadang rombongan pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, Sergei berusaha menghentikan para pemburu ilegal itu, namun ada satu mobil yang berhasil lolos. Dengan penglihatannya yang tajam, Sergei melihat plat nomor mobil itu. Scene berpindah di saat pemburu ilegal yang sebelumnya dihentikan oleh Sergei melaporkan kejadian kemarin kepada bosnya kalau aksi mereka diganggu oleh seseorang yang tak dikenal. Ternyata orang yang duduk di hadapannya itu bukanlah bosnya, melainkan Sergei itu sendiri. Di sana Sergei menemukan buku yang berisi daftar nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal, yang menjual narkoba dan senjata api. Sergei akan membunuh semua orang yang ada di dalam daftar buku itu. Dan Sergei langsung membunuh pemburu ilegal yang berada di hadapannya itu. Scene berpindah memperlihatkan Calypso yang sudah dewasa, kini menjadi seorang pengacara. Dia mendapatkan kabar kalau sahabatnya dibunuh oleh anak buah Samyang Chorne yang sedang menyelidiki kasus yang dilakukan oleh Samyang. Setelah menghadiri pemakaman sahabatnya, tiba-tiba Sergei datang untuk menemui Calypso untuk membalikan kartu miliknya. Sergei berterima kasih karena Calypso dulu menyelamatkan hidupnya. Calypso tidak menyangka kalau Sergei bisa menemukan dirinya berada di tempat itu. Sergei kemudian berkata kalau dia sangat ahli dalam memburu orang. Sebagai ucapan terima kasihnya, Sergei memberitahu kalau dia sudah membunuh Samyang Chorne yang sebelumnya berada di penjara Kutub Utara. Awalnya Calypso tidak percaya dengan perkataan Sergei, namun malam harinya Calypso melihat berita mengenai tewasnya Samyang dan beberapa gembong kriminal lainnya. Media pun menyebutkan orang yang melakukan aksi ini dengan julukan sang pemburu yang memburu para kriminal. Keesokan harinya Sergei kembali menemui Calypso. Sergei menunjukkan daftar nama-nama komplotan kriminal. Sergei sendiri tahu kalau Calypso yang merupakan seorang pengacara terbaik memiliki koneksi kepada semua orang, termasuk kepada para kriminal itu. Sergei mengajak Calypso untuk bekerja sama bersama-sama untuk membantai para kriminal itu. Mendengar hal ini, Calypso tidak langsung setuju. Dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Sebelum pergi, Calypso berkata kalau apa yang dilakukan oleh Sergei itu bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Ellipse sekarang menjadi pembunuh bayaran sekaligus bos mafia yang tingkatnya jauh di bawah Nicholas. Ia juga memiliki tangan kanan yang bernama Bahari Gama. Gama lalu memberitahu Ellipse tentang aksi-aksi Sergei yang sedang diwaspadai oleh orang-orang kriminal. Menyadari hal ini, Ellipse pun mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam bisnis Nicholas. Ellipse kemudian menemui beberapa pembunuh bayaran yang sebelumnya bekerja dengan Simon untuk bekerja dengannya. Namun mereka sempat menolak karena tampilan Ellipse tidak meyakinkan seperti membawa tas anak TK. Mendengar perkataan itu, Ellipse marah. Ia lalu memamerkan wujud aslinya dengan kulit yang mengeras seperti badak, sehingga Ellipse menyebut dirinya sebagai Rhino. Dan untuk mengembalikan wujudnya seperti semula, Ellipse harus menghubungkan kembali selangnya, yang mana selang tersebut terhubung ke serum khusus yang selalu ia bawa di dalam tas ransel kecilnya. Ellipse kemudian membunuh para pembunuh bayaran lainnya dan menyisakan 2 orang. Sampai akhirnya Ellipse menyuruh mereka untuk saling bunuh dan yang bertahan akan bekerja dengannya. Tanpa basa-basi, salah satu orang di sana menembak temannya sendiri dan alhasil dialah yang terpilih untuk bekerja dengan Ellipse. We have a winner. Di sisi lain, Dimitri mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah klub sambil dihadiri oleh ayahnya yang pada saat itu sedang duduk bersama seorang pria. Di situ, Nicholas langsung mengajak pria di sebelahnya untuk bekerja sama, yang kemudian dengan cepat diterima pria tersebut. Tentunya hal ini membuat Nicholas curiga karena pria itu langsung menerima tawarannya tanpa basa-basi. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang wanita yang membawa tas yang dibaliknya ada sebuah senjata. Untungnya Nicholas sadar akan hal itu dan langsung berlindung dengan tubuh pria di sebelahnya. Alhasil aksi tembak-tembakan pun terjadi, tetapi Nicholas dan anak buahnya berhasil mengalahkan musuh-musuh tersebut. Sedangkan Dimitri yang penakut lebih memilih bersembunyi di bawah meja. Where's Papa? They get the ticket.
Setelah anak buahnya dihabisi oleh Nicholas, Barigama kemudian menyarankan Ellipse agar bekerja sama dengan seorang pria yang dikenal cukup gila yang sudah mengincar Sergei atau Kraven sejak lama. Ellipse lalu menyetujui hal itu, di mana kemampuan pria ini juga tidak biasa karena ia bisa memanipulasi waktu dengan cara menghitung 1-3. Di sisi lain, Kraven menemui Dimitri di apartemennya. Keduanya lalu makan malam bersama sampai akhirnya muncullah ayahnya yang membuat Kraven semakin kesal. Setelah pesta, Kraven lalu menempati Dimitri yang mabuk parah di kamarnya, sedangkan dirinya tidur di sofa. Tetapi karena sudah terbiasa tidur di hutan, Kraven pun gak betah, dia lebih memilih tidur di luar. Keesokan harinya, di saat Kraven kembali ke apartemennya Dimitri, dia melihat ruangannya sudah berantakan. Kraven lalu melihat Dimitri dibawa masuk ke dalam mobil van hitam. Kraven lalu melihat rokok orang yang menculik Dimitri. Kraven pun langsung berlari untuk mengejar mobil itu. Dia kemudian melompat ke atas mobil itu dan dia juga berusaha memecahkan kaca mobil, namun gagal karena menggunakan kaca anti peluru. Kraven melihat Dimitri yang pingsan di dalam mobil dan dia berusaha menghancurkan pintu mobil. Di saat dia akan masuk, mobil itu sengaja menabrak mobil lain, membuat Kraven terlempar. Kraven lalu kembali berlari mengejar mobil itu hingga sampai di dermaga. Orang-orang yang menculik Dimitri membawa Dimitri masuk ke dalam helikopter. Kraven pun melemparkan jaring ke arah helikopter itu untuk menahannya. Dengan susah payah, Kraven bergelantungan di tali itu. Namun akhirnya Kraven malah terbentur tiang. Dia pun gagal menyelamatkan Dimitri. Kraven lalu menemui Calypso di dalam kantornya. Dia meminta bantuan Calypso untuk melacak tempat persembunyian orang yang menculik Dimitri. Kraven memberikan ciri-ciri penculik Dimitri. Dia juga memberitahu kalau penculik itu menghisap rokok buatan Turki. Ada kemungkinan orang-orang yang menculik Dimitri berasal dari Turki. Calypso pun berkata kalau dia akan menghubungi informannya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Keesokan harinya, Kraven menemui ayahnya di rumahnya. Ayahnya lalu memperlihatkan jari manis Dimitri yang terpotong yang dikirim oleh si penculik. Si penculik itu meminta tebusan $2 juta dalam 2 hari. Jika tidak, mereka akan membunuh Dimitri. Kraven pun menyuruh Nicholas untuk memberikan uang tebusan itu. Namun ayahnya malah menolak karena di dalam bisnis ini, jika dia memberikan uang tebusan, itu artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula, jika ayahnya membayar tebusannya itu, Dimitri akan tetap dibunuh. Ayahnya malah menyalahkan Kraven yang tidak pernah berada di sisi saudaranya, membuat saudaranya itu menjadi sangat lemah. Pada malam harinya, Calypso menemui informannya. Dia kemudian mendapatkan informasi si penculik dari orang itu. Orang yang menculik Dimitri bernama Omer. Dia adalah mantan tentara Turki. Mereka sembunyi di biara kosong di Turki Utara. Setelah mendapatkan informasi itu, Calypso pun pergi dan memberitahu Kraven. Ternyata informan yang tadi adalah orang suruhan Foreigner. Ternyata dalang penculikan Dimitri adalah Foreigner dan Ellipse. Mereka sengaja menjebak Kraven. Setelah mendapatkan informasi pelaku penculikan, Kraven langsung terbang menuju Turki. Singkat cerita, saat sampai di biara tua itu, Kraven mulai menyusup ke dalamnya dan mulai menjatuhkan para penjaga dengan racun dari kacang Paternoster. Namun dalam aksinya, Kraven tidak sengaja membuat suara hingga membuat penjaga yang lain mulai berdatangan. Kraven pun menggunakan kemampuannya untuk membunuh semua penjaga. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Kraven menyerang Omer dan menanyakan tentang keberadaan Dimitri. Tetapi di waktu yang sama, penembak itu sudah siap menembak dari seberang menggunakan RPG. Alhasil, Kraven dan Omer pun menjatuhkan diri ke bawah tebing, di mana keduanya berakhir tertimbun oleh reruntuhan tembok biara. Tidak lama kemudian, polisi Turki datang menyelidiki biara tersebut. Akan tetapi mereka harus berhadapan dengan pria yang memiliki kemampuan manipulasi waktu, membuat para polisi tidak berdaya dan membunuh mereka semua. Di samping itu, Dimitri dibawakan ke hadapan Ellipse yang berlokasi di ruang bawah tanah. Ellipse lalu memberitahu kalau tujuan utamanya adalah untuk menangkap Kraven. Tapi Dimitri masih belum tahu alasannya karena berpikir kakaknya itu masih manusia biasa seperti dulu. Dan untuk mengetahui semuanya, Ellipse pun menunjukkan rekaman CCTV saat Kraven kabur dari penjara. Dan dari situlah Dimitri baru tahu kalau kakaknya ini adalah Kraven si pemburu. What do you mean didn't? Kraven
Di lain tempat, dua penembak jitu Ellipse mencari Kraven di keruntuhan biara. Tapi tanpa disadari, ternyata Kraven sudah berada di belakang mereka dan langsung membunuh keduanya. Kraven yang tahu kalau ia dijebak lalu menghubungi Calypso dan memintanya agar cepat pergi dari tempat kerjanya karena kemungkinan ia sedang diburu juga. Scene berpindah lagi ke tempat Ellipse yang pamer kalau ia sudah tidak lagi menjadi penakut seperti dahulu berkat bantuan seorang dokter yang merupakan ahli biokimia di kota New York. Berkat bantuannya itulah Ellipse kini menjadi anti peluru karena mutasi kulitnya yang berubah sangat keras. Ellipse juga bercerita alasan ia berubah menjadi seperti sekarang karena dirinya selalu tak dihargai terutama oleh ayahnya Dimitri atau Nicholas. Hal ini sama seperti yang dirasakan oleh Dimitri kalau sang ayah lebih mementingkan kakaknya dan selalu menganggap Dimitri itu lemah. Menyadari bahwa Dimitri juga lemah, Ellipse mengajak Dimitri bergabung dengannya untuk menjatuhkan Kraven sehingga keduanya bisa menjalankan bisnis haram milik ayahnya bersama-sama. Namun Dimitri tentu saja menolak karena bagaimanapun keadaannya ia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya sendiri. Karena hal itulah membuat Ellipse marah dan akan membunuh Dimitri, tapi untungnya aksinya tersebut tertunda oleh kedatangan si pria yang bisa memanipulasi waktu dan dengan mudahnya mengelabui anak buah Ellipse. Foreigner menunjukkan tanaman beracun, bahan beracun yang digunakan oleh Kraven. Tanaman itu hanya ditumbuhi di wilayah Siberia dan diyakini kalau Kraven ada di sana. Di hutan Siberia, Kraven menemui Calypso dan membawanya menuju ke dalam markasnya. Di sana Calypso melihat beberapa ramuan tanaman dan berbagai macam senjata. Kraven pun berkata kalau selama ini dia berusaha mencari tahu isi ramuan yang dahulu kala Calypso berikan kepadanya saat dia diterkam singa. Calypso pun berkata kalau itu adalah ramuan peninggalan neneknya. Calypso pun juga memberitahu kalau dia tidak tahu apa isi dalam cairan itu karena neneknya sudah lama meninggal. Kraven pun bertanya apakah Calypso masih memiliki ramuan itu. Calypso menjawab kalau dia sudah tidak punya lagi. Di luar, ternyata beberapa orang sudah sampai di hutan Siberia. Mereka datang menggunakan helikopter untuk mengincar Kraven. Foreigner sudah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun untuk membunuh Kraven. Lalu dia menyuruh Dimitri untuk menelpon Kraven. Setelah telepon diangkat, Ellipse mengajak Kraven untuk bekerja sama untuk mengambil alih bisnis ayahnya. Namun Kraven menolak karena dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Ellipse pun berkata kalau dia terpaksa harus membunuh Kraven. Ellipse langsung memerintahkan anak buahnya berpencar untuk membunuh Kraven. Tiba-tiba muncul macan tutul yang menyerang mereka. Dimitri pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur. Di dalam hutan, Kraven menyerang anak buah Ellipse satu persatu. Dia menggunakan jebakan yang mereka bawa untuk menyerang mereka sendiri. Ellipse kemudian menelpon pesawat agar mengepung hutan itu. Dengan lincah, Kraven berhasil melewati serangan bom itu. Pada saat yang bersamaan, Foreigner menembakkan panah beracunnya hingga mengenai Kraven. Kraven pun mulai berhalusinasi. Dia melihat bayangan makhluk yang paling dia takuti, yaitu laba-laba. Kraven yang marah mencoba untuk menyerang Foreigner, namun itu hanya halusinasinya karena dia sudah tak mulai sadarkan diri. Foreigner pun bisa menghajarnya dengan mudah. Sebelum menembak Kraven, Foreigner menyuruh anak buah Ellipse mencari Dimitri yang kabur. Setelah mereka pergi, tiba-tiba Calypso memanah Foreigner hingga tewas, dan mereka bertiga mengira Foreigner sudah berhasil membunuh Kraven. Calypso ternyata masih memiliki ramuan ajaib peninggalan neneknya. Dia pun kembali meminumkan ramuan itu kepada Kraven. Dan terungkaplah bahwa Calypso sebenarnya sudah tahu resep ramuan tersebut. Get up. Di sisi lain, anak buah Ellipse berhasil menemukan Dimitri kembali dan segera membawanya menggunakan mobil. Tetapi saat di tengah jalan, Kraven memerintahkan kawanan Bison untuk mengejar dan menyeruduk mobil-mobil mereka. Di tengah kekacauan itu, Ellipse menunjukkan sisi mutasinya untuk baku hantam dengan Kraven. Dengan kekuatan yang seperti badak, Ellipse mampu menghentikan sebuah truk sampai Kraven terpental cukup jauh. Kraven dan Ellipse lalu melanjutkan baku hantam mereka, di mana dalam pertarungan itu Kraven menusuk belatinya ke arah Ellipse, tetapi senjata tajamnya itu tidak mampu menembus kulit Ellipse. Setelah itu, Ellipse lalu mencekik dan mengangkat Kraven hanya menggunakan satu tangannya. Kraven pun mengambil kesempatan itu dengan menusukkan besi ke lubang tempat Ellipse menyuntikkan serumnya.
Dan di saat itulah Ellipse mulai tak berdaya. Kraven lalu melanjutkan untuk mengikat Ellipse dengan kawat dan melemparkannya ke arah kawanan Bison, sehingga membuat Ellipse terinjak-injak. Sebelum membunuhnya, Kraven lalu menanyakan kepada Ellipse siapa yang membeberkan identitas tentang dirinya melalui CCTV di penjara. Ellipse pun menjawab orang yang menyebarkannya adalah orang terdekat Kraven itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Kraven menemui Nicholas, ayahnya, yang sedang berkemah di hutan Rusia. Kedatangan Kraven sendiri untuk menginterogasi ayahnya, yang ternyata ayahnya lah yang membocorkan identitasnya. Dan tidak hanya itu, Nicholas juga yang sengaja menggunakan Dimitri sebagai umpan, karena tahu kalau Kraven akan membunuh siapapun demi menyelamatkan adiknya. Dengan begitu, mereka akan berkumpul kembali sebagai keluarga di masa depan. Meskipun tujuan Nicholas untuk menjaga keluarga dan menguasai kota, Kraven tetap dengan pendiriannya. Dan sebagai balasan kekejaman atas perbuatan ayahnya, Kraven diam-diam mengambil semua peluru senjata milik ayahnya sebelum akhirnya dia pergi dari sana. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba muncullah beruang yang mulai mencabik-cabik Nicholas hingga tewas. 1 tahun kemudian, Kraven menemui Dimitri di klub malamnya. Di situ Dimitri mengaku kalau dia menemui dokter di kota New York yang sudah pasti itu adalah dokter ahli pengubah bentuk yang sempat diberitahu oleh Ellipse. Selain itu, Dimitri juga ternyata telah menggantikan posisi Nicholas sebagai mafia. Kraven pun mengingatkan Dimitri agar tidak menjadi seperti ayah mereka. Bukannya nurut, Dimitri malah berpikir kalau Kraven lah yang seperti Nicholas karena sudah memburu banyak orang. Another man. Setelah perbincangan itu, Dimitri pergi begitu saja, yang kemudian diikuti oleh Kraven. Tapi saat Kraven memanggil Dimitri, adiknya itu berubah menjadi orang lain, sebelum akhirnya berubah kembali ke wujud aslinya. Dimitri sekarang menunjukkan dirinya sekarang tidak lemah, dan berkat dokter itu, kini dia bisa berubah ke bentuk siapapun, sehingga dirinya disebut sebagai bunglon. Akhirnya kakak beradik itu berpisah dengan cara yang kurang mengenakan, dan film pun selesai.